Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student. Today, I will give you know the summaries for PTS or midterm test. Hari ini Miss Rufi akan kasih tahu kamu nih, belajar bareng yuk untuk materi PTS besok. Okay? Are you ready for midterm test? Sudah siap kan untuk PTS bahasa Inggrisnya? Well, student, let's study together. Kita belajar bersama ya. Oke, ada beberapa materi yang akan keluar di PTS nanti. Di antaranya adalah yang pertama, greeting and leaving. Masih ingat nggak greetings itu apa? Greetings itu adalah yes, benar banget, sapaan. And leaving berarti bagaimana caranya untuk meninggalkan seseorang gitu kan. Kayak untuk greetings dulu nih, ada good morning, good afternoon, good evening, and good night. Good morning itu selamat pagi, good afternoon, selamat siang, good evening, selamat sore, dan good night itu adalah selamat malam. Contoh soalnya ketika misalnya ada orang menyapa nih, halo, good morning Sabrina. Nah, Miss Rufi akan tanya gitu nih, good morning Sabrina. Maka Sabrina akan menjawab, halo, good morning Miss Rufi. Gitu. Dan juga ada lagi nih, how do you do? Ketika ada seseorang bertanya how do you do, maka kamu bisa menjawabnya dengan how do you do. Ini khusus ketika kamu pertama kali bertemu dengan seseorang ya. Kemudian ada how are you? Bagaimana kabarmu? I'm fine, thank you. Aku baik-baik saja, terima kasih. See you later. Sampai jumpa lagi. See you, sampai jumpa, begitu ya. And then goodbye Ziva. Goodbye Miss Rufi. Gitu caranya. Okay? And then materi berikutnya adalah introducing. Masih ingat? Introducing itu adalah perkenalan. Nah, gimana sih caranya memperkenalkan diri? Iya, benar banget dengan kata what is your name? What is your name? Siapa namamu? My name is Jamal. Nama saya adalah Jamal. Where are you from? Dari mana asal kamu? I am from India. Saya dari India. Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Purwokerto. How old are you? Umur berapa kamu? I am 12 years old. Aku 12 tahun. What is your hobby? Apa hobimu? My hobby is football. Hobiku adalah bermain sepak bola. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Nice to meet you too. Senang juga bertemu denganmu. Itu sedikit cara untuk introducing. Kemudian materi selanjutnya yaitu days. Nah, masih ingat kan? Days itu adalah nama-nama hari. Oke, jadi how many days in a week? Ada berapa hari dalam seminggu? Jawabannya adalah 7 days. Ya, ada 7 hari. Masih ingat? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday are the names of the day. Masih ingat ya? Dan di hari ini ada kata kunci yang harus kalian pelajari nih. Ada today, yesterday, and tomorrow. Today itu adalah hari ini, yesterday itu adalah kemarin, and tomorrow itu adalah besok. Contoh soalnya nih, today is Monday. What day was it yesterday? Hari ini adalah Senin. Jadi kemarin itu adalah hari apa? Yesterday was Sunday. Alright. Okay, next. Materi selanjutnya adalah month, bulan. How many months in a year? Ada berapa bulan dalam satu tahun? That's right. Jawabannya adalah 12 ya, ada 12. Ada apa aja? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Untuk contoh soalnya nih, the month before May is bulan sebelum Mei adalah
April. Oke, very good. Dalam mempelajari nama-nama bulan yang harus kamu ketahui kata kuncinya adalah kalimat before and after. Before itu sebelum, after itu adalah sesudah. And then materi berikutnya yang akan keluar di PTS adalah telling times. Nah, telling times ini berarti tentang waktu. Masih ingat ya, ada 3 kata kunci nih yang harus kalian pelajari dalam telling times. Yang pertama ada o'clock yang menunjukkan tepat. Kemudian ada past, itu adalah lebih. Dan to, menuju ke. Nah, masih ingat ya? Oke, contohnya jam 9. It is 9 o'clock. 9 itu 9, o'clock itu tepat. It is 9 o'clock. Jam 9 tepat. Kemudian yang pas. Jam 9 lebih 30. It is 9:30. Jam 9 lebih 30. Jangan lupa ya, kalau dalam bahasa Inggris yang disebutkan terlebih dahulu adalah menitnya. 30 itu bahasa Inggrisnya adalah half ya. 30 menit itu half. Past itu lebih, 9 itu menunjukkan jamnya 9. Oke, selanjutnya menuju ke. Nah, kalau ini kalau menitnya lebih dari 30 menit maka kita akan pakai to ya, menuju ke. Jam 9.45 berarti jam 10 kurang 15 menit atau 15 menit menuju ke jam 10. Jadi kalimat yang benar adalah it is 9:45. Karena dalam bahasa Inggris 15 menit itu bisa kita sebut dengan quarter. Kemudian 10 itu adalah jamnya. Oke, sampai sini cukup bisa dimengerti ya. Materi yang terakhir adalah ordinal numbers. Nah, masih ingat nggak nih? Ordinal numbers ini digunakan saat ingin menunjukkan tingkat, tanggal, urutan, dan penyebut dalam pecahan. Ordinal numbers ini contohnya first, second, third, fourth, ya, dan seterusnya. Bisa kalian lihat juga di buku cetak kalian ya. Kemudian, ordinal numbers ini biasanya digunakan untuk menyebutkan tanggal, mengurutkan sesuatu, menyebutkan urutan atau letak lantai pada bangunan. Contohnya nih, second floor, berarti lantai 2 gitu kan. Menyatakan usia dalam konteks ulang tahun. For the example, contohnya, um, he he is 7th years birthday. Nah, misalnya gitu ya. Ulang tahun yang ke-7. Kemudian menyatakan angka abad. Ya, itu juga. Abad 21 berarti 21st century kayak gitu. Contoh soalnya nih, the blah 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 month is August. The blah 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 month is August. Bulan ke titik-titik adalah Agustus. Jadi Agustus itu bulan keberapa? Ke-8. So the answer is the 8th month is August. Seperti itu. Well, student, thank you for joining today's class. Tell me your feeling after study together in our comments box ya. Jadi ini sudah selesai nih pembelajaran kita pada hari ini. Kalau masih kurang paham, bisa kalian ulangi lagi atau kalian bisa bertanya dengan cara ketik saja pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan Miss Rufi, tolong dikasih tahu juga nih bagaimana perasaan kamu setelah belajar materi tadi di kolom komentar. So don't forget to subscribe, like, comment, and share. Okay? Thank you for joining our class. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.